Salam sejahtera, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah-Nya. Kita boleh melangkah di hari kelima tahun baru 2022, Rabu 5 Januari 2022. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini, mengucap syukur untuk semua kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Memulai hari baru anugerah-Mu, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ampuni kami, layakkan, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan membaca hidup kami sungguh meneguhkan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Firman Tuhan. Perenungan kita hari ini diberi tema terang yang menyelamatkan. Arang me pasalama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Anda ditolak atau dikecewakan? Lalu bagaimana perasaan Anda ketika ditolak? Tentunya kita akan merasa sedih dan mungkin menangis sebagai reaksi atas penolakan itu. Coba bayangkan jika seorang ibu yang ditolak oleh anak-anaknya yang sudah susah payah melahirkan dan membesarkan anaknya, tetapi kemudian anaknya menolaknya. Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita? Yesus Kristus sang terang yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia, bahkan Ia telah ada di dalam dunia karena dunia dijadikan olehnya. Namun dunia yang telah dijadikannya tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Namun setiap orang yang mau menerimanya
diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk memperoleh kasih karunia dari Dia. Kasih karunia menunjuk kepada kasih Allah yang tanpa syarat, yaitu kasih yang dinyatakan kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Terang sejati itu nyata ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, membawa dan menyatakan pengharapan baru bagi setiap orang, bahwa bagi orang yang dengan kesungguhan hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan beroleh kehidupan bersama Kristus yang adalah terang itu sendiri, bahkan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak Allah berarti memberi hidup. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu hidup yang sesuai dengan firman-Nya. Bukan lagi hidup menurut keinginan daging atau keinginan duniawi. Hidup dalam terang berarti hidup berdasarkan segala yang Allah kehendaki, bukan hidup seperti yang kita inginkan. Karena itu, tetaplah hidup dalam terang dengan cara menghidupi kebenaran dalam Kristus. Terpujilah Kristus yang empunya kehidupan kita, terang yang menyelamatkan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini atas berkat rahmat Allah yang sungguh nyata bagi kami. Terima kasih firman-Mu pagi ini meneguhkan bagaimana mengaminkan dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kami yang telah dipimpin melalui pimpinan kuasa Roh Kudus, biarlah terang yang ada di antara setiap umat menerangi dunia ini. Kami sungguh dikuatkan dan diteguhkan. Yesus Kristus sang terang yang menerangi setiap orang datang ke dunia. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat, mohon berkat-Mu lengkapi sukacita di tengah-tengah menjalani kehidupan, yang bersyukur atas pertambahan usia setahun lagi, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam jemaat. Tuhan berkati. Kami mohon berkat-Mu untuk pelayanan sepanjang minggu ini. Berkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pengurus OIG, seluruh pegawai gereja yang memberi diri dipakai oleh Tuhan melayani, mampukan dalam seluruh kehidupan beriman. Kami mohon pimpinan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu dalam mengangkat tanggung jawab masing-masing, berkarya dan bekerja. Tuhan, Engkau hadir, meneguhkan dan memberkati. Kami mohon berkat-Mu bagi setiap rumah tangga, setiap keluarga dalam mendampingi suami, istri, orang tua, dan anak. Tuhan, Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Kami berdoa, ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan di tahun baru anugerah Tuhan, biarlah setiap warga jemaat terus mengandalkan Engkaulah kekuatan dan gembala yang baik, memampukan, menguatkan, menopang dalam mengangkat setiap tanggung jawab. Kami mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita. Berdoa untuk kekasih kami, Ibu Magdalena Palumpun. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bersama dengan
Bapak dan Ibu Magdalena Palumpun, Tuhan memanggil orang tua terkasih dari tengah-tengah keluarga di Polewali. Kuatkan dan teguhkan Mama Fristi, Bapak Fristi bersama dengan anak-anak atas meninggalnya orang tua terkasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini dalam proses pemulihan di rumah sakit dan di rumah. Tuhan sumber kekuatan dan kesembuhan untuk Bapak Julius Dengen, Ibu Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stefanus Baturante, Bapak Dr. Dala sampai Payung Baso, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanes Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. Dr. Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Harrison Benduruk, Nyonya Naomi Marten Bunga, Bapak Leonardi Sambo, orang tua dari Bapak dan Ibu Mesak Rante Padang, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Bokko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Felicia Labi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marten Bale, Ibu Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna, dan yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkau Gembala yang baik, sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh jajarannya dalam mengangkat pelayanan untuk bangsa dan negara Indonesia. Pimpin dan sertai kami Tuhan menjalani hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat menjalani hidup anugerah Tuhan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Salama Kaboro.